raf'ul yadain fi arba'ati mawadi. Inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda i'tidal wa inda fi tasyahhudil awal. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma wa wasi' lana fi arzakina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza'a fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Senantiasa kita persembahkan syukur, yang mana kita sama-sama masih menyadari syukur kita belumlah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala menyatakan orang yang bersyukur itu memiliki 3 kategori, 3 syarat. Yang mana ketiga syarat ini harus dipenuhi secara sempurna, baru dia dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Yaitu mengenal bahwa yang memberi nikmat itu adalah Allah. Makna mengenal di sini artinya lebih kurang 8.000 kali napas kita naik turun setiap hari. Itu kita harus mengenal Allah, mengingat Allah. Karena napas bisa naik, bisa turun pun itu atas izin, kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal bahwa yang memberi nikmat itu adalah Allah, sehingga tidak muncul kesombongan, keangkuhan, wa benar-benar la haula wala quwata illa billah, yaitu senantiasa memuji Allah. Sekecil apapun nikmat, kita jangan jengok kecilnya nikmat, tapi kita jengok besarnya yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita memuji Allah. Kalau kita ingin hitung-hitung itu nikmat, tidak akan mampu terhitung. Apalagi yang namanya nikmat itu adalah karunia Allah yang tidak bisa kita nilai dengan jumlah apapun kekayaan kita. Jadi biasakan kita memuji Allah. Apalagi Rasul sudah mengajarkan kita, sempurnakan pujian itu dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Dan yang ketiga, gunakan nikmat apapun yang Allah unjuk dalam rangkaian yang diridai oleh Allah. Jadi jangan sekali-kali kita gunakan nikmat itu sampai mendatangkan kemarahan Allah. Di mana ada kita, di situ ada Allah. Di saat kita bermaksiat kepada Allah, Allah semakin memalingkan rahmatnya sama kita. Kan Allah ini kan memandang hati kita. Semakin kita bermaksiat, Allah memalingkan rahmatnya dari hati kita. Itulah kita galak gersang, tidak tenang, gelisah. Itulah kita senantiasa disuruh oleh Allah, ingatlah aku, wazkuruni azkurukum. Kalau kau ingat aku, kata Allah, aku ingat kamu. Kita butuh Allah, kita butuh rahmat Allah dalam agama kita, dalam dunia kita, terlebih lagi dalam kehidupan di akhirat kelak nantinya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang sudah mulai meniti jalan yang baik ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat, hidup ini ujung-ujungnya mati. Tidak kata yang kita bawa kecuali amal yang kita lakukan. Jangan salah bawa untuk bekal kita menuju mati. Pintar-pintar milih bekal.
agar nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita takjub ketika melihat balasan nikmat yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Oh ya Allah, ternyata bismillah yang aku baca begitu besar pahala yang kau berikan ya Allah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dalam kitab Risalatul Mu'awana beliau nyatakan, jangan anggap enteng kebaikan sekecil apapun, karena kau ketika melihat balasan kebaikan itu kau akan takjub. Karena balasan surga itu kan mala ainun ra'at, mata tak pernah nyingok keindahan daripada surga itu. Jadi balasan surga itu tidak pernah terbayang oleh mata kita. Apa yang paling nikmat kita jingok itu masih kecil. Kenikmatan surga itu tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Ada wong mak ini, ada wong itu belum. Dan yang namanya keindahan surga itu tidak pernah terlintas di hati kita. Itulah kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, walau cuman bismillah, kalau diterima oleh Allah, dibalas dengan kebaikan oleh Allah, kita get takjub, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Oh, coba dulu aku banyak-banyak macam bismillah. Tapi sebaliknya beliau nyatakan, jangan anggap enteng keburukan sekecil apapun. Jangan anggap enteng keburukan sekecil apapun. Karena kadang-kadang keburukan yang kecil itu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, kalau Allah sudah murka sama kita, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Ketika sudah Allah kunci mati hatinya, kena ngapa? Dengar azan tidak bergetar hatinya, dengar nasihat tidak patuh hatinya. Di mana tempat di hati itu ada cahaya Allah dan cahaya Rasulullah, ada iman. Ketika dia melihat kekuasaan Allah, dia melihat sesuatu yang tidak masuk akal, dia bukan kembalikan kepada Allah, dia hanya menghitung dengan logikanya. Maka hatinya semakin lama semakin mati, hatinya semakin lama semakin redup. Artinya imannya semakin tertutup oleh karat dosa dan maksiat dari pembangkangannya kepada Allah. Maka ketika sudah dikunci mati hatinya oleh Allah, walau dengar azan tidak tergerak lagi, walau nyingok keajaiban Allah tidak kembali kepada Allah lagi, walau nasihat dari siapapun keluar, jangankan dari kami, Habib Lutfi Pekalongan sekalipun duduk di sini tidak tergerak lagi hatinya, karena sudah dikunci mati hatinya oleh Allah. Maka na'udzubillah, bagi mereka adalah azab yang besar, azab yang pedih. Azab itu belumlah dia masuk kubur, udah dia rasakan di dunia ini. Ketika ketenangan, nyari dunia, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia pikir dunia yang bisa memuaskan kehidupannya. Apa ketika dia sudah tua, duitnya habis untuk ngobati dia, anak-anaknya mulai berlari, tidak ngurusi dia. Ketika semakin tua, semakin rendah dia baru sadar, oh, bukan ini yang membuat aku tenang. Nah, oleh karena itu hadirin, ayo kita ujung-ujung balik kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga ini, kehidupan dunia yang sebentar ini, agar mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nanti kelak ketika malaikat bertanya dalam kubur, kita dapat menjawab dengan fasih pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan syafaatnya Rasulullah, dengan rahmatnya Allah. Dan kelak nanti kita dapat mencapai keridhaan Allah berkat wasilah guru-guru kita, wabil khusus wasilah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, meneruskan materi pembahasan kita tentang arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Jadi sholat itu satu kesatuan nih, yang mana rukun-rukun itu harus kita penuhi. Rukun sholat itu kan terbagi 3. Dari 17 rukun dalam kitab Nailatul Roja, syarahnya kitab Safinatun Najah, itu dirangkum jadi 3. Rukun kolbi, kauli, fi'li. Kolbi itu hati, seperti niat dan tertib, itu rukunnya hati. Jadi kalau yang namanya usolli fardul maghribi itu memang lafaz, tapi sunnah. Kita latih lidah kita untuk ibadah dengan melafazkan niat. Tapi tetap wa mahalluha fil qalbi, tempat niat itu di hati. Dilatih hati ini selalu dengan lintasan-lintasan yang baik. Kalau ada lintasan yang buruk, cepat istighfar. Nengok wong,
pakaiannya compang-camping, kehidupannya tidak tidak beruntung. Awas, jangan ada lintasan yang tidak baik. Karena di balik ketentuan itu ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya cepat istighfar kita kalau ada lintasan yang tidak baik. Sebab di detik-detik kematian kita, yang tinggal bermain terakhir itu adalah hati kita. Lidah itu adalah keluh, tidak pacak, tidak bergerak lagi. Tinggal kelipan mata sama ini. Itulah kalau kita pas tasyahud akhir, itu kan ada 3 tauhid ketika kita mengucapkan 2 kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Illallah, mata disunahkan memandang jari telunjuk gitu sebagai isyarah. Aku benar-benar menyaksikan. Aku benar-benar menyaksikan tiada yang besar, tiada yang hebat kecuali sehebat-hebat Haji Ali masih hebat Allah. Sepintar-pintar Syiah masih pintar Allah. Itu maksudnya kita penyaksian itu mah itu. Jangan ada di hati kita ada sesuatu yang lebih hebat dibanding Allah. Nah, ketika kita illallah, ini tauhid af'al namanya, tauhid perbuatan. Jadi kita nunjuk ini benar-benar illallah. Ini baru perbuatan. Tauhid nazar, tauhid pandangan, illallah. Mata kita tetap illallah. Jangan sirna, jangan terpesona oleh kekayaan, terpesona oleh kawan muka api. Wow. Illallah. Itu. Ya. Illallah. Pandangan kita tetap illallah. Hati kita ketika illallah, gerakan mata hati. Sebab inilah yang kaget bermain ketika di akhir hidup kita. La ilaha illallah. Uji cucung kita, uji anak kita. Yai, la ilaha illallah. Menyai Lasaro, Allah. Nah ketika yai sudah. Terus perbanyak zikrullah, perbanyak sholawat. Jauhkan keluarga yang lagi sakratul maut dari orang-orang yang bukan mahramnya supaya malaikat rahmat datang. Allah. Dah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulul jannah. Siapa akhir kalamnya, lidahnya, hatinya, kelipan matanya la ilaha illallah atau Allah dahulul jannah. Pasti masuk surga. Itu fi'lul madi, pasti masuk surga. Ya. Jadi itu kita lihat, itulah di saat sholat itu melatih galau-galau itu. Kalau di saat sholat kita masih ingat sesuatu selain Allah, bahaya ketika sakratul maut. Kan lagi sakar kan sakit. Kalau kita lagi sakit, yang kita ingat sakitnya, yang kita ingat Nabi ini kita lupa Allah. Sebab di saat itulah setan berupaya kita lupa kepada, kan setan tahu kelemahan kita. Oh, dia ini kelemahan dia ini di mobilmu. Nah, terbayang nih mobil. Itulah ngapa uji Rasulullah. Lakinu mautakum, talkinkan. Jangan ingat mobil, ingat Allah. Itulah dilatih. Ketika kita sholat, hati kita benar-benar hudurul qalbi. Hadir. Yang hadir di hati kita hanya Allah. Bukan ini, bukan itu. Dilatih. Terus qauli, ucapan. Allahu Akbar. Nah kan kita sudah bahas kemarin. Dari mulai niat, berdiri bagi yang mampu, iftitah sunnah, qiraatul Fatihah. Sudah qiraatul Fatihah rakaat pertama dan kedua sunnahnya maca surah. Bukan dak sah maca ayat. Sah, dapat pahala, tapi tidak dapat nilai Dia habis Fatihah maca ayatul kursi, boleh dak? Boleh saja. Tapi tidak dapat nilai sunnah. Kalau dia baca surah walau cuma al-asr 3 ayat, tapi itu surah. Dapat pahala maca Quran, dapat nilai sunnah. Sunnah menyempurnakan yang wajib. Kan sholat kita kan dah khusyuk, bacanya dah pas. Kita kadang-kadang lupa sama Allah. Nah sunnah ni yang melengkapi. Itulah kalau baca, bukan kita tak boleh baca ayat. Kita ni kan kadang-kadang mudah. Apa yang dipakai orang mulai nak melok. Nyok hafiz tu lemak nian bacanya. Mulai nak melok pula. Kita melok boleh, tapi yang kita peloi taklid maksudnya. Kita boleh taklid, mengikuti seseorang, tapi yang kita peloi itu yang berilmu, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan melok-melok, bertepuk melok kami berbaris melok panjang. Itu. Jadi sunnahnya habis qiraatul Fatihah baca surah. Hanya rakaat pertama dan rakaat
Dan ingat, sunnah yang kedua selain baca surah, surahnya berurutan. Kan surah ini kan dari Al-Fatihah sampai yang nyusun itu pun adalah petunjuk dari Allah buat baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu yang nyusun Rasulullah atas petunjuk Allah. Ya. Oh sudah Ustaz, itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, itu para sahabat yang membukukan. Benar, sahabat itu bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah walaupun Rasulullah sudah jangankan sahabat, wali-wali kutub itu bisa bertemu langsung dengan Rasulullah. Mereka kadang-kadang menanyakan, hadis ini benar darimu atau tidak. Beliau meminta petunjuk kepada Rasulullah, hadir. Benarkah ini ya Rasulullah, hadis darimu? Benar. Sahabat itu minta petunjuk, ya Rasulullah, apa nama surah ini ya? Jadi sunnahnya berurutan. Rekaat pertama misalnya kuliah, maka rekaat kedua di pojok kuliah. Apa di pojok kuliah? Izaja. Apa lagi? Tabbat siada, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Cuman sunnah yang ketiga lagi. Jadi sunnah habis Fatihah itu macam sunnah. Surahnya Jadi kuliah terserah, di pojok kuliah pun nak kita pilih. Sunnah yang ketiga, rakaat pertama surahnya ayat yang lebih panjang dibanding rakaat. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sunnah pasti beliau simple dan contoh. Rakaat pertama kuliah 6 ayat, rakaat kedua kulhu 4 ayat. Itu yang paling mudah. Kuliah kulhu be. Dah apal Ustaz. Ya sudah kulhu baik. Oncak itu kan. Dah apal juga nah kebangetan. Ya. Yeah. Nah, setelah kita baca surah, di sini dijelaskan dalam kitab Syarah Safinatun Najah Nailatul Roja, faslun yusannu raf'ul yadain. Fasal menjelaskan tentang sunnahnya kita mengangkat kedua tangan. Ada tempat-tempat juga disunnahkan kita mengangkat tangan di waktu sholat. Selain itu, kalau kita mengangkat tangan makruh, malah bisa batal kalau ngangkat tangannya sampai 3 kali berturut. Hati-hati loh. Kita pikir ngangkat tangan takbir, tapi kena bukan sunnah. Ulama memakruhkan, tapi kalau gerakannya 3 kali berturut-turut maka sholatnya batal. Hati-hati itu. Okay. Yang pertama, faslun yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadi. Walaupun sunnah jangan dianggap enteng. Siapa yang menganggap enteng sunnah, dia lama-lama meninggalkan yang wajib. Kalau dia menganggap enteng sunnah, sebenarnya dia menganggap enteng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan anggap enteng Rasulullah. Yang nolong kita bukan wong tua kita kaget dia yaumil kiamah, Rasulullah. Agungkan beliau, hidupkan sunnah beliau. Yang pertama, inda takbiratil ihram. Ketika kita takbiratil, masih ingat tak? Ngapa disebut takbiratul ihram? Padahal kan takbir, Akbar. Tapi pakai tak marbuto, takbiratil atau takbiratul ihram. Ngapalah? Takbiratul itu takbir yang pertama. Kalau yang kedua itu takbir intikal. Allahu Akbar. Pertama tuh. Kalau sudah nak rukuk, Allahu Akbar. Itu sudah namanya takbir pergantian gerakan. Dan yang paling banyak dalam sholat, coba renungkan, dalam sholat banyak kalimat Allah dibanding Fatihah. Fatihah cuma 4 kali kalau 4 rakaat. Takbirnya berapa kali? Artinya besarkan Allah, kecilkan yang lain. Semakin besar Allah di hati kita, semakin besar karunia Allah yang Allah berikan sama kita. Dilatih itu. Itulah ngapa kita berzikir tuh, bersolawat itu mengagungkan, benar-benar mengakui akan kebesaran Allah. Maka kebesaran Allah akan dipakaikan sama kita. Itu. Pertama, jadi waktu takbiratul. Jadi kalau wong sholat, kita jenguk ada wong sholat, kita kagak ngawasi wong. Memang sebelah pula kita. Usolli. Allahu Akbar. Angkat tangan. Sadak sholat mamang itu? Sah. Kena angkat tangan cuman sayang. Sunnahnya ngangkat tangan itu telapak tangan menghadap kiblat. Paling bagus usahakan seluruh tubuh itu menghadap ke arah kiblat. Kena sebaik-baik arahannya. Itulah makruh kalau kita duduk dengan posisi kaki kita nelunjur ke arah kiblat. Kan itu arah yang terbaik. Ya. Arah di mana di arah itu langsung tembak langit ke-7 di Baitul Ma'mur, malaikat tawaf. Di tempat mengagungkan kebesaran Allah. Jadi jangan
Jadi jari jemari lurus, jari jemari kaki lurus. Lagi ketika kita sujud juga jari jemari tangan lurus. Ke kiblat kalau sunnahnya. Ya. Allah, telapak tangan menghadap ke kiblat. Posisi jari jangan ngangkat. Kata ulama agak rendahkan, menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah. Jangan rapat nian, jangan renggang nian, sedang baik. Allahu Akbar. Boleh berhenti di sini, boleh Allahu Akbar. Berhenti di sini. Posisi tangan ketika bersedekap, telunjuk dan jari tengah memegang pergelangan. Memegang pergelangan. Jangan kuat gini, nyantai. Sholat itu harus rileks ya. Semakin rileks sholat semakin nyaman. Semakin rileks sholat dia semakin lembut. Itulah kalau ahli sholat, kalau meninggal lembut badannya. Mana nak sholat, malaikat mana takut kita jeliti. Mana dilitlah kau uji malaikat, betul lah mata aku tak medu. Tuh. Posisi di atas pusat, di bawah dada, miring kedikit, tutup arah hati. Hati itu kan 2 jari dari susu sebelah kiri. Tutup, jangan ada was-was dari saya. Kalau dekat hati ada nafsu, dekat nafsu ada setan. Lagi kan dibisikinya. Kunci kau hilang. Astagfirullah, ini kunci aku. Cut. Ingat Allah. Lebih besar Allah dibanding kunci. Enggak. Diganti motor yang lain lagi. Iya apa? Panjang deh. Ya. Allahu Akbar. Yang kedua, wa indar ruku. Sudah baca surah minal jinnati wan nas. Diam sejenak. Sunnahnya ada tempat-tempat diam ketika sholat. Tujuannya untuk lebih tenang. Baru angkat tangan. Allah. Sampai ruku. Tak apa-apa panjangkan takbir kita. Dalam ilmu tajwid kalau fathah tegak 2 harokat. Tajwid cuma bermain ketika baca Quran. Allahu Akbar bukan Al-Quran. Zikir. Solat itu kan akimis solat tali zikri. Dirikan solat untuk ingat. Kita setiap gerakan jangan putus nyebut Allah supaya ingat. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Ingat Allah. Posisi tangan itu megang dengkul. Ya Allah. Dengkul dipegang. Ini, jangan cak ini. Sunnahnya mak ini nah. Pandangan sini be. Enggak usah mak ini. Searah be. Kalau mak ini nak berenang ini. Tinggal nunggu tiupan wasit laju. Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Kalau ada yang ini saya tidak dapat sunnah. Yang tidak boleh itu bergerak-gerak. Harus ada tumak nina. Terus yang ketiga, wa indal i'tidal, bangkit dari i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita baru bangkit tetap juga mengucap sami Allahu liman hamidah. Jangan tidak dibaca, itu doa luar biasa. Ketika Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat, ada sasi kok badui. Ketika Nabi Muhammad sami Allahu liman hamidah, itu badui dengan suara yang kuat. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Di hadis yang lain ada Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sudah salat, selesai zikir, selesai doa. Siapa yang baca doa itu tadi? Saya ya Rasulullah. Kita bersyukur sama orang Badui itu. Badui itu orang pedalaman Arab. Gara-gara kejadian itu dapat ilmu gitu. Jadi kata Rasulullah, kau tahu tak ketika kau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, itu malaikat menuliskan kebaikan yang begitu banyak, tak berhenti-berhenti. Ya, jangan tak dibaca itu. Jadi kadang-kadang solat banyaklah ngedem. Ya cak bawaan susah terus di hadapan Allah. Jangan tengok kenian, susah. Wa indal i'tidal sami Allahu liman hamidah.
Ya, Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mil'as samawati mil'us samawati, kata ulama fikih boleh kalau. Yang terakhir wa indal qiyam min tasyahhudil awal, tegak di rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga setelah tasyahud awal. Jadi kita tegak yang ketiga setelah tasyahud awal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Batas itu kalau kita sampai wa ala ali Sayyidina Muhammad itu tidak dapat nilai sunnah, cukup sampai situ. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Kalau dalam kitab hadis Jibril itu begitu. Ini sholawatnya. Udah nunggu imam. Kalau imam belum bangkit, isi dengan doa ketika tasyahud awal. Apa doa yang kita baca? Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika. Kita jangan adu jeda, jangan terputus dari zikir. Terputus dari zikir setan masuk dalam sholat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak kelamu imam ini tangan ini juga tangan imam. Ya Allah, jangan diisi zikir atau doa pas tasyahud awal itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan isi sholat itu kan zikir, doa, Al-Quran. Isi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh, tapi lemaknya dewean lagi cah itu. Jangan uji yang sebelahnya nangis mamang ini kan gak ada lemak pula. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu tentang sunnah kita mengangkat tangan di dalam sholat. Cuman 4 tempat itu. Jadi kalau dari sujud terakhir di rakaat pertama naik ke rakaat kedua, sunnah dan angkat tangan. Kami ulangi, dari rakaat pertama sudah sujud di kedua di rakaat pertama naik ke rakaat, sunnah dan angkat tangan. Tidak. Dari rakaat ketiga sujud kedua di rakaat ketiga naik ke rakaat keempat, sunnah dan angkat tangan. Tidak. Cuman 4 tempat inilah. Inda takbiratul ihram, wa indar ruku', wa indal i'tidal, wa indal qiyam min tasyahhudil awal. Inilah yang sunnah. Jadi kalau ngangkat tangan di luar itu, kami bilang di awal tadi, itu bisa merusak sholatnya. Awas, Allah, ini dihitung 2 gerakan, sudah 1, 2 nih. Allah, 2. Kalau tidak berhenti di Allah, 4 batal sholatnya. Itulah kadang habis sholat masih maklum itulah, tidak berubah. Tanda sholat diterima itu semakin hari semakin takut sama azab Allah. Semakin hari semakin berubah hatinya sama Allah. Itu. Ayo kita koreksi sholat kita. Jangan melulu koreksi gayung baik. Mudah-mudahan dapat dipahami yang kami sampaikan. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu Allah berikan kesehatan, kekuatan, keafiatan, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu tersebut, dan mampu kita mengajak umat-umat Nabi Muhammad yang masih jauh sama Allah untuk menuju Allah, untuk cinta kepada Rasulullah, untuk berbakti kepada orang tua. Dan mudah-mudahan kita semua dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah bijahin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam biniyatis salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Hamdan zakirin, hamdan naimin, hamdan yu'adini ma'uliku bimajila. Ya Rabbana wa kamlaku syukru, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al lana wa babul khair wa babul barakah wa babul hikmah wa babul rizqi wa masya'ati wa al-afiyati wa sallallahu jannah. Allahumma salatan bidin wa afiyatan bil jazaa wa siriyatan bikami wa rakatan bil rizqi wa tubatan ulal maut wa awanan ilal maut wa batan badal maut. Allahumma arina alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minar wa amin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya husnil Rabbana atina wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah amin.
فانقصهم قدير آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين. آمنا بالله وباليوم الآخر واتقنا إلى ربنا والخير يا الله. ربنا وابونا ورزقنا بالعدل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وقنا عذاب آمين. النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ولا جلال مغفور يا عزيز يا غفار يا ذا يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد عبدك الرسول آمين. وعلى رسول أجمعين قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.